Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan tentang metode social mapping yang ada di Resi, lebih tepatnya Kecamatan Ujung Pangkah di Desa Pangkawetan. Di sini sangat banyak sekali permasalahan yang terjadi, khususnya permasalahan perekonomian. Nah, selanjutnya membahas tentang diagram Venn permasalahan ekonomi yang ada di Desa Pangkawetan. Ada banyak sekali permasalahan yang terjadi. Yang pertama, ada ketergantungan pada sektor perikanan. Sebagian besar penduduk desa mengandalkan perikanan sebagai sumber utama pendapatan. Ketergantungan ini membuat masyarakat rentan terhadap perubahan iklim, hama, dan fluktuasi harga pasar yang dapat berdampak signifikan pada pendapatan mereka. Yang kedua, ada pendidikan dan keterampilan. Tingkat pendidikan yang rendah di kalangan penduduk dapat membatasi kemampuan mereka untuk mengembangkan usaha atau mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Program pelatihan keterampilan yang terbatas juga berkontribusi pada permasalahan ini. Yang ketiga, ada infrastruktur yang terbatas. Kurangnya infrastruktur yang memadai seperti jalan, irigasi, dan fasilitas pasar menghambat akses masyarakat terhadap pasar yang lebih luas. Hal ini juga mempengaruhi distribusi hasil perikanan dan produk lokal sehingga mengurangi daya saing. Selanjutnya adalah kurangnya diversifikasi ekonomi. Kegiatan ekonomi di Pangkawetan masih terfokus pada sektor perikanan. Minimnya diversifikasi usaha seperti industri kecil atau pariwisata mengakibatkan kurangnya peluang kerja dan pendapatan yang lebih beragam. Yang kelima adalah migrasi tenaga kerja. Banyak pemuda di desa yang merantau ke kota-kota besar atau bahkan luar negeri untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Hal ini menyebabkan berkurangnya tenaga kerja produktif di desa dan dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi lokal. Selanjutnya adalah akses terhadap modal. Masyarakat desa sering kesulitan mendapatkan akses ke permodalan dari lembaga keuangan formal. Hal ini menyulitkan mereka untuk memulai usaha baru atau mengembangkan usaha yang sudah ada. Yang terakhir adalah kesehatan dan gizi. Permasalahan kesehatan termasuk gizi buruk dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Kurangnya akses ke layanan kesehatan yang baik dan informasi gizi juga berkontribusi pada masalah ini. Jadi, pemerintah daerah dan organisasi non-pemerintah perlu bekerja sama untuk mengatasi masalah-masalah ini melalui program pemberdayaan masyarakat, peningkatan infrastruktur, akses pendidikan, dan pelatihan keterampilan, serta diversifikasi ekonomi di Desa Pangkawetan. Selanjutnya ada pola konsumsi di Desa Pangkawetan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti mata pencaharian penduduk, tingkat pendapatan, dan ketersediaan sumber daya lokal. Yang pertama adalah makanan pokok. Ada nasi, ikan, tahu, dan tempe. Nasi merupakan makanan pokok utama seperti di banyak daerah di Indonesia, sedangkan ikan juga menjadi bagian penting dari pola konsumsi karena di Desa Pangkawetan berada di wilayah pesisir sehingga akses terhadap ikan segar cukup mudah. Selanjutnya adalah konsumsi sayuran dan buah. Sayuran seperti bayam, kangkung, dan sawi cukup umum, namun mungkin tergantung pada hasil pertanian setempat atau pasar lokal. Sedangkan buah-buahan yang dikonsumsi seringkali bergantung pada musim dan ketersediaan lokal seperti buah melon, semangka, pisang, dan lainnya. Selanjutnya ada protein hewani. Selain ikan, ayam, dan telur, juga daging merupakan sumber protein hewani yang umum dikonsumsi di Desa Pangkawetan. Selanjutnya adalah minuman. Warga biasanya minum air putih atau teh manis. Dan ada juga minuman kemasan. Meskipun mungkin kurang terjangkau bagi sebagian besar masyarakat desa. Yang terakhir adalah makanan cepat saji.
Makanan olahan dan jajanan semakin banyak ditemui, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Masyarakat desa mulai terpapar pada makanan-makanan cepat saji yang dipengaruhi oleh urbanisasi dan akses ke pusat kota Gresik. Yang selanjutnya adalah matrix scoring atau skala prioritas yang ada di Desa Pangkawetan. Pertama adalah ketergantungan pada sektor perikanan. Tingkat keparahannya tinggi, prioritasnya sangat tinggi. Solusinya adalah kerusakan ekosistem memerlukan solusi pengelolaan yang berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan sumber daya, sehingga perlu adanya peraturan tangkap yang ketat. Yang kedua adalah akses terhadap modal. Tingkat keparahannya tinggi, prioritasnya sangat tinggi. Solusinya adalah melalui skema microfinance yang dapat mendukung pelatihan kewirausahaan. Yang ketiga ada migrasi tenaga kerja. Tingkat keparahan sedang, prioritas sedang. Solusinya migrasi yang tidak teratur memerlukan kebijakan yang melindungi hak-hak pekerja dan memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan. Yang keempat ada kesehatan dan gizi buruk. Tingkat keparahan sangat tinggi, prioritasnya tinggi. Solusinya masalah gizi yang mendesak membutuhkan intervensi segera melalui program edukasi dan peningkatan akses layanan kesehatan. Yang kelima ada kurangnya diversifikasi ekonomi. Tingkat keparahan tinggi, prioritas tinggi. Solusi mendorong diversifikasi ekonomi dengan mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi penting untuk menciptakan lapangan kerja baru. Selanjutnya adalah pendidikan dan keterampilan. Tingkat keparahan sangat tinggi, prioritas sangat tinggi. Solusi peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan sangat krusial untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompetitif. Yang terakhir adalah infrastruktur yang terbatas. Tingkat keparahan tinggi, prioritas tinggi. Solusi memperbaiki infrastruktur transportasi akan mendukung pengembangan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih ada yang kurang. Terima kasih.